Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait dengan PPT kami, yakni e-commerce, digital markets, dan digital goods. Nah, di sini sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Safira Intan, tetapi di sini dengan beberapa rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Asti Sofia Anastasia dengan nomor NPM 207. Oke, perkenalkan nama saya Safira Leibiana dengan NPM 196. Perkenalkan nama saya Yori Zulak dengan NPM 215. Nah, tadi adalah beberapa rekan saya yang akan mempresentasikan terkait dengan e-commerce kali ini. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada fitur unik, yang ketiga ada digital market and digital goods, dan yang keempat ada business and revenue models, yang kelima dampak, mobile commerce, dan studi case, serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh beberapa rekan saya nanti. Selanjutnya, nah, di sini ada dua gambar yang dimana ada perbedaan dari gambar kiri dan juga kanan. Gambar kiri sendiri adalah di mana kita berbelanja secara offline dan juga di gambar kanan adalah di mana kita berbelanja secara online. Oke, boleh next. Nah, di sini adalah kalian sering nggak sih belanja online dan juga menggunakan e-commerce? Tentunya sebelum kita lanjut di definisi e-commerce, tentunya pasti kita sebagai generasi Z sering banget nih belanja dengan online. Maka dari itu, agar lebih tahu terkait dengan e-commerce lebih lanjut, bisa di next slide selanjutnya. Nah, apa sih dari e-commerce itu? Kalau menurut Lauden sendiri nih, e-commerce tentunya di mana kita menggunakan internet serta web untuk melakukan transaksi bisnis, yang di mana dilakukan oleh organisasi serta individu. Jadi, seperti yang biasanya melibatkan pertukaran nilai seperti uang untuk produk dan juga layanan. E-commerce sendiri sudah ada di dalam aplikasi ataupun media ponsel kita tentunya berbasis aplikasi maupun media yang dimana bisa kita jangkau di kapanpun dan dimanapun. Bisa next. Oke, mengapa sih e-commerce berbeda? Jadi e-commerce berbeda tuh ada dua, yang dimana ada di mana-mana dan kapanpun. Dan yang dua adalah di mana jangkauan global. Yang dimana ada di mana-mana dan kapanpun tuh artinya tersedia di mana saja, kapan saja, di mana kita bisa mengaksesnya. Kalau yang kedua nih jangkauan globalnya, di mana kita bisa mengakses pasar-pasar digitalisasi lebih luas di lingkup internasional. Oke, bisa next. Nah, ini adalah data perkembangan dari prediksi penggunaan e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun sangat melonjak drastis pada tahun 2017 sampai tahun 2024 tentunya. Dan data ini diambil karena berdasarkan kita penggunakan sebagai banyaknya generasi sekarang yang menggunakan e-commerce. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah perkembangan e-commerce menurut Laudon dari tahun 1995 sampai sekarang. Yang di mana pada tahun 1995 sampai 2000 itu karena munculnya berbasis seperti Amazon serta eBay. Kalau tahun 2001 itu menyebabkan banyak kegagalan startup. Sedangkan di tahun 2002 sampai 2006 itu menyempurnakan model bisnis e-commerce karena terjadinya kegagalan tersebut. Dan e-commerce sampai sekarang ini mempunyai pertumbuhan yang sangat stabil dan juga signifikan lebih baik lagi. Maka dari itu, sebenarnya e-commerce itu berkembang karena dari tahun 1995 sampai sekarang ini banyak jatuh turunnya. Oke, bisa di next dengan rekan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur unik yang ada pada e-commerce sendiri. Pertama yaitu ada ubiquity atau ketersediaan di mana saja, di mana kita dengan e-commerce kita bisa belanja dari mana saja dan kapan saja tanpa memikirkan tempat, waktu pun, tanpa memikirkan tempat dan waktu pun. Lalu yang kedua ada global reach atau jangkauan global, di mana kita bisa eh, melakukan jual beli ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga yaitu ada universal standar atau standar universal, di mana semua sistem komputer antar negara saling mudah dan murah. Lalu yang keempat ada richness atau kekayaan informasi, di mana dengan adanya e-commerce itu kita bisa menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio maupun video secara bersamaan kepada banyak orang. Lalu yang kelima ada interaktif, di mana kita bisa tanya jawab dan berinteraksi langsung melalui aplikasi maupun website dari e-commerce itu sendiri. Lalu yang keenam ada information density atau kepadatan informasi. Di mana dengan e-commerce itu kita bisa menyediakan informasi yang lebih murah, melimpah, akurat,
dan cepat, kita dapat membandingkan harga dan produk dengan mudah. Jadi dengan adanya e-commerce ini, pelanggan itu bisa dapat mendapatkan informasi antar perbandingan harga barang satu dengan barang yang lainnya dengan mudah dan cepat. Lalu yang ketujuh ada personalisasi, yaitu iklan dan produk bisa disesuaikan dengan minat pembeli. Dan yang terakhir ada sosial teknologi, di mana pengguna dapat membuat dan berbagi konten berupa teks, video, dan foto. Nah, dengan adanya sosial teknologi ini, kita bisa melakukan marketing dengan cara gratis ya. Jadi, eh, sosial teknologi ini adalah hasil dari review-review para pembeli saat membeli barang melalui e-commerce tersebut. Lalu, ada dampak e-commerce pada pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan pelanggan. Jadi, dengan adanya e-commerce ini pada pemasaran, bisnis itu dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan menyebarkan informasi dengan lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu promosi real time dan efisien, di mana kita bisa melakukan promosi dan informasi bisa disebarkan secara instan dan dapat tepat sasaran. Lalu yang ketiga ada pengukuran dan analisis yang akurat, di mana data dari aplikasi atau website e-commerce itu bisa dianalisis untuk melihat efektivitas promosi, tren produk, dan preferensi pelanggan. Lalu yang keempat, mendorong promosi produk hanya dari video marketing. Nah, biasanya konsumen itu kan membagikan video produk yang sudah mereka beli barangnya, terus yang mereka suka. Nah, itu bisa menjadi salah satu marketing gratis untuk orang yang jualan di e-commerce tersebut. Lalu yang kelima, yaitu harga produk bisa turun dan kesejahteraan ekonomi meningkat. Yang kita tahu di zaman sekarang itu kebanyakan orang tuh kan lebih banyak memilih untuk beli di e-commerce karena harganya itu lebih murah gitu ya, terutama di zaman sekarang. Lalu dengan adanya e-commerce sendiri itu kita bisa lebih berjualan dengan mudah dan mengakses banyak pelanggan sehingga kesejahteraan ekonomi di masyarakat itu lebih meningkat. Lalu yang keenam yaitu ada ulasan buruk bisa menjadi saran baik bagi perusahaan. Nah, biasanya itu kan ada konsumen tuh yang review-review gitu kan. Nah, itu ulasan mereka yang buruk itu mungkin bisa menjadi eh, saran yang baik tanpa bertemu dengan pelanggan secara langsung, namun kita masih bisa mendapatkan saran yang baik bagi perusahaan agar bisa memperbaiki produk yang kurang disenangi oleh pelanggan tersebut. Mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Oke, ya selanjutnya adalah konsep utama e-commerce, pasar digital dan barang digital. Mungkin bisa next. Nah, kita akan bahas dulu dari digital markets atau pasar digital sendiri sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan menurunkan biaya pencarian, biaya transaksi, biaya menu, biaya penjualan yang lebih rendah. Next. Nah, yang kedua, yang terakhir yaitu barang digital. Barang digital sendiri adalah produk yang dikirim melalui jaringan digital seperti musik, video, perangkat, lunak, koran, majalah, dan buku elektronik. Produk ini dapat diunggah, disimpan, dikirim, dan dijual secara digital. Meskipun biaya awalnya untuk membuat ini terbilang sangat tinggi. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe e-commerce sendiri. Di sini ada banyak, tapi di sini saya ngambilnya 3. Yang pertama ada e-commerce bisnis konsumen atau B2C sendiri, yaitu melibatkan penjualan barang dan jasa secara eceran kepada konsumen individu. Yang kedua ada B2B atau e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu melibatkan penjualan barang, jasa, dan antar perusahaan. Yang ketiga ada C2C atau e-commerce konsumen-konsumen, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung. Next. Di sini ada model-model bisnis e-commerce sendiri. Di sini ada 7 model bisnis e-commerce. Yang pertama ada e-tailer. E-tailer sendiri yaitu menjual produk langsung ke konsumen secara online. Contohnya Amazon di web di luar negeri. Mungkin kalau di dalam negeri seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Terus yang kedua ada perantaran transaksi, yaitu memproses transaksi secara online yang biasanya dilakukan secara fisik seperti pemesanan tiket atau perdagangan saham. Yang ketiga ada penciptaan pasar atau menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk bertemu melakukan transaksi. Contohnya seperti eBay atau ATS. Yang keempat adalah penyediaan konten.
menyediakan dan mendistribusikan konten digital seperti musik, berita, dan video. Contohnya seperti Netflix. Dan yang kelima adalah penyediaan komunitas. Penyediaan komunitas adalah menyediakan saran untuk membangun komunitas online seperti Facebook. Terus yang keenam ada penyediaan layanan. Penyediaan layanan adalah menawarkan layanan online seperti penyimpanan data, perangkat lunak berbasis cloud seperti Google Drive. Yang ketujuh dan terakhir yaitu portal. Portal sendiri adalah menjadi pintu gerbang utama pengguna ke internet dengan menyediakan berbagai layanan dan konten. Next. Di sini ada yang ada model-model pendapatan e-commerce sendiri. Model-model pendapatan e-commerce sendiri yang pertama ada advertising model. Advertising model sendiri mendapatkan pendapat dari iklan yang ditampilkan kepada pengunjung situs. Contohnya seperti Google dan YouTube. Terus ada sales model sendiri. Sales model sendiri yaitu menjual barang atau jasa secara langsung seperti Amazon atau iTunes. Terus yang ketiga ada subscription model sendiri, yaitu penggunaan membayar biaya pelangganan secara berkala untuk mengakses konten atau layanan seperti Netflix, The Wall Street Journal Online, atau kayak Disney, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada free atau free film model. Contohnya ini tuh menawarkan layanan dasar secara gratis, lalu mengenakan biaya untuk fitur premium. Contohnya seperti Spotify. Terus ada transaksi fee model, itu dia mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang difasilitas di platform mereka, contohnya eBay. Terus yang terakhir ada affiliate model, dia merupakan mendapatkan pendapatan dari mengarahkan pengguna ke situs lain dan mendapat komisi atas transaksi yang terjadi. Contohnya seperti MyPoints. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan bahas tentang e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce ini juga bagian dari e-commerce, tapi lebih fokus pada perangkat mobile atau yang bisa digunakan dengan teknologi mobile. Jadi tergantung apa ya? Lebih fleksibel aja sih kalau e-commerce itu. Jadi menggunakan handphone dan pembayaran juga bisa melalui e-wallet atau kris. Oke, selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Oke, di sini ada case tadi yang dimana di sini ada perbandingan antara Amazon serta Tokopedia. Serta di sini mungkin kita nggak asing terkait dengan Amazon Tokopedia karena dua-duanya adalah e-commerce yang dimana terbesar. Kalau Amazon sendiri adalah terbesar di dunia, kalau Tokopedia sendiri adalah e-commerce terbesar di Indonesia. Bisa di next mungkin kita langsung aja kesimpulan dari case study tersebut. Nah, dari hasil case study tersebut adalah e-commerce sendiri itu kan menawarkan fitur-fitur yang mungkin unik, yang mungkin sangat modern di dunia pasaran kali ini. Amazon sendiri sebagai e-commerce terbesar di dunia yang dimana menunjukkan terkait dengan pengoptimalan efisiensi, logistik, serta data pelanggan untuk menguasai pasar di tingkat global dunia. Sedangkan Tokopedia adalah e-commerce yang dimana terbesar di Indonesia, pentingnya untuk mendekatkan lokal dengan memberdayakan UMKM dan juga menjembatani akses digital di Indonesia. Dua-duanya adalah e-commerce terbesar yang dimana Amazon sendiri menjembatani pasar-pasar digital di global, kalau terkait dengan Tokopedia adalah menjembatani pasar-pasar UMKM yang ada di Indonesia untuk agar bisa go internasional. Tentunya keduanya membuktikan transformasi digital ini tuh akan sangat penting karena akan berkelanjutan bagi penjual maupun konsumen. Oke, sekian dari case tadi ini bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Simpulannya, e-commerce ini juga merupakan bentuk perdagangan modern berbasis digital yang memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Perkembangannya sangat besar berkat kemajuan teknologi yang menghadirkan kemudahan, efisiensi, serta penjangkauan pasar yang luas. Konsumen kini semakin mengutamakan kenyamanan, kecepatan, dan layanan sesuai dengan preferensi pribadi. Tren seperti penggunaan mobile, integrasi media sosial, seperti strategi omnichannel memperkuat posisi e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, produk digital menjadi semakin dominan karena biaya distribusinya yang sangat rendah. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan e-commerce tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga strategi dan kemampuan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pengguna. Nah,
Tadi adalah beberapa terkait dengan e-commerce yang sudah kita jelaskan dari kelompok 11. Mungkin dari sini kita pamit undur diri dan see you on the next class, yang dimana di kelas nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan e-commerce dan juga bagaimana terkait dengan fitur-fiturnya lebih lanjut. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.